Bapak Haji Dedi lamun nyalon gubernur kurang dukung. Setuju. Aing mah teu percaya. Teu percaya lalaki mah bener mah politikna lalaki mah. Lalaki mah politikna sok lanca-linci. Kadi tu udut, kadi dia udut, kadi tu nyatu, kadi dia nyatu kalau bah milih kumaha aing. Nu bisa dipercaya politik mah awewe. Ya kalau menurut saya sih PG lebih beruntung ya dibanding 7-8 terpidana lainnya termasuk Sakatata kan, karena PG masuk ketika suasana terbuka. Benar. Ketika orang ketidakpercayaan terhadap penanganan ini sudah 90% tidak percaya. Setelah itu publiknya berpihak. Setelah itu lagi musimnya TikTok. Luar biasa kan, dahsyat ini. Nah, sedangkan ibu pada waktu itu semua publik beranggapan bahwa ini benar. Media terbatas, tidak ada yang follow up. Kasus yang besar waktu itu adalah Jessica. Jessica sama ada geng motor di daerah lain, Pak. Yang itu waktu itu ada instruksi Kapolri tembak di tempat geng motor, tapi di daerah lain. Nama imbasnya luar biasa kayak ini juga. Iya, ke Cirebon ya. Cirebon juga, Iya, tetapi juga waktu itu juga polisi tidak berdiri sendiri ya. Kalau menurut saya juga jaksa serampangan, hakim juga serampangan. Nah, pertanyaan saya itu, kenapa sih jaksa mengiyahkan apa yang menjadi pengajuan penyidik? Padahal logikanya tidak masuk, alat buktinya tidak cukup. Kenapa P21? Gitu loh. Kemudian hakim juga kenapa memponis sebuah tindak pidana pembunuhan yang alat buktinya tidak ada. Nah, ini kan sebenarnya tanda tanya besar. Ada apa sih sebenarnya yang waktu itu terjadi? Apa sih hubungan yang terjadi antara penyidik, jaksa, dan hakim? Itu jawabannya nanti. Saya jadi wartawan sekarang. Wartawan tanpa surat kabar nih, saya WTS nih. Jadi kalau cari wartawan bodrek saya nih. Dan saya tegasin sekali lagi loh, saya bukan anggota DPR loh sekarang. Saya udah berhenti bulan Juli. Saya warga biasa hari ini. Senjata saya adalah kamera. Waduh. Dan itu warga biasa yang bisa berani ngomong, mengorek. Karena problem, Bu, saya ya kita otokritik ya terhadap perjalanan penanganan kasus 7 terpidana ini, 8 terpidana dan PG. Otokritiknya apa sih? Publik itu hampir sulit mendapatkan fakta dan data. Kemudian media yang muncul mengambil itu kebanyakan sepotong-sepotong terus diperdebatkan. Ini kan angkat, ributin. Nah, sesuatu ketika diangkat terus diributin, itu publiknya tuh nyerapnya susah. Tapi kan kalau disajikan narasinya dan itu harus bersambung urut sehingga orang sampai dapatlah konstruksi kan gitu loh. Nah, ini kan angkat ributin karena mungkin dengan ribut itu penontonnya banyak, iklannya masuk. Nah, tapi hasil keributan itu sawerin dong sama para penderita ini. Sawerin. Tapi dapat saweran dari keributan. Kapan kemungkinan disidangkannya? Biasanya sih ada waktu 2 minggu Pak setelah Oke. masuk. PK itu saya kan awam beracara.
PK itu penanganannya biasa, hakimnya beracara. Kalau ini di pengadilan Cirebon yang seperti saya sudah ini beracara seperti biasa Pak. seperti biasa. Iya. Hakimnya turun nggak kalau kasih? Hakimnya turun nggak? Tidak Pak. Kalau yang sudah-sudah sih tidak, hanya di dalam ruang sidang kita menyajikan fakta-fakta baru gitu yang waktu itu tidak diulas di pengadilan tingkat pertama. Ya mudah-mudahan hakimnya mau tuh, kan boleh dong kalau hakim Iya, turun. Kalau kita mohonkan gitu dengan ini ya. Ya tuh hakimnya turun jam 10 malam dari warung Madura melihat ke gang. Iya. Kan gitu bener. Terus kemudian ada motor lewat 4, nomornya tahu, warnanya tahu, Iya. yang bawanya tahu, walaupun itu bertentangan dengan fakta yang lain. Iya. Kalau di situ kan 4 kali 2 8, di fakta lain ada 11. 11. Yang tiganya ketemu di mana? Kalau saya sih tidak logis. Yang kedua, yang berikutnya kan yang saya belum lihat itu kan yang digunakan tempat pembunuhan perkosaan itu kan kebun ya. Iya. Di belakang SMP 11 itu. Kebun tuh punya milik orang. Iya, kebunnya milik orang. Nah, kebun itu posisi waktu itu kebun apa? SMP 11 di belakang showroom. Di belakang Di belakang showroom. Ya kebun itu milik fungsinya apa selama ini? Waktu 2016 tuh. Dulu seperti itu Pak sama. Dikebunin. Iya. Ada orang misalnya nanam kacang panjang, Iya. nanam terong Dulu misalnya. dulu gimana? Ini orang Dulu- sana. Nah, saya tahu. Sama aja kayak gitu Pak. Sama Nanam begitu, Pak, singkong, nanam bolet kayak Oke. itu, ubi itu. Kalau nanam singkong, nanam ubi, kalau memang itu dijadikan tempat pemerkosaan dan pembunuhan, berarti apalagi malamnya gerimis, berarti ada bekasnya dong. Bekas. Iya pasti ada. Itu kan bersih Pak sebetulnya. Bersih nggak ada. Ada bekasnya dong. Iya. Yang punya kebunnya juga pasti. Bekas apa sih? Dan sebetulnya waktu malam kejadian itu ada orang yang tidur di showroom Pak. Cuman kita juga susah menghadirkan saksi. Kan dia juga nggak dengar apa-apa pas malam itu. Masa ada 11 orang di situ, ada perempuan yang sedang diperkosa, masa nggak ada keributan? Nggak, masa sih diam gitu kan? Sebetulnya ada waktu itu Pak. Ada yang tidur di situ, menginap di situ. Bisa Bu, nggak ada keributan, yang merkosanya jin. Sebenarnya dari semua TKP itu nggak masuk akal Pak. Nggak masuk akal. Rumah gede itu ada orangnya itu dulu. Ada yang Rumah tidur di rumah situ. yang gede itu Pak. Oke. Itu Yang ada di orangnya. samping gua kan ada kos-kosan. Ada. Pak. Ada orangnya itu. Kayaknya nggak mungkin misalnya ada segitu ramainya motor berjejer gitu, orang tidak menarik perhatian kan nggak mungkin. Iya, walaupun dari sisi aspek ya, kalau cakal kan nggak ada problem. Iya. Kalau yang Yang 7 7, ini iya. kan ada problem karena sudah bikin gerasi itu. Iya. Tetapi nggak apa-apa, nanti saya akan mengurai, saya akan menemui Kepala Lapas Cirebon. Sebetulnya siapa? Siapa yang bikin gerasi itu? Dan itu bagian dari investigasi saya nanti. Iya. Nah, kemudian yang bikin gerasi itu nanti dia harus bisa menjelaskan loh. Iya. Apa sebabnya? Apa dikawal? sebabnya membuatkan gerasi bagi mereka? Apakah itu kesadaran pribadi atau rangkaian peristiwa untuk menyempurnakan sebuah kejahatan? Iya. Ya kan? Loh, itu sudah gerasi. Ya kan bahasa itu yang selalu dikemukakan. Kan saya juga ditanya gitu, apa makanya saya bilang keluarga nggak paham. Pengacara apalagi nggak dikasih tahu. Yang jadi masalah, mereka kan waktu di persidangan juga tidak mengakui. Berarti kan tidak ada edukasi. Iya. Ketika mengajukan gerasi tidak ada edukasi. Siapa yang nyuruhnya? Kita juga nggak ngerti. Tidak teredukasi. Kalau resikonya ketika mengajukan permohonan gerasi tidak teredukasi, berarti itu mengakui kesalahan mereka. Tetapi bisa juga karena sudah putus asa. Iya. Coba-coba, kan kita juga nggak ngerti. Pak. Emang kayak gitu Bu. Ya, Coba-coba. kalau saya sih sederhana ya, memandang hukum itu kan ada kebenaran formal, ada Iya. kebenaran substansial, kan gitu loh. Iya. Ya buktinya kan kalau kebenaran substansial bukan hanya mengenal kebenaran formal, VG juga bisa bebas. Bisa, iya. Walaupun aspek formalnya juga Ya, tidak terpenuhi Ya. oleh penyidik, yaitu kan logikanya. Saya dari awal berapa kali tuh saya ngomong di YouTube saya bahwa orang dinyatakan DPO itu manakala sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian kan DPO itu harusnya ada pemanggilan pertama, kedua, ketiga. Dan Baru setelah itu keluarganya sudah dinyatakan tahu, tidak bisa ya. ditemui kan. Keluarganya tahu, RTU udah diumumin di mana-mana Ya. DPO. Ini kan belum pernah dipanggil,
disebut DPO. Dan kemudian penetapan tersangkanya baru 2016. Iya. Kan sebenarnya 2024. 2024. Sebenarnya kan itu juga aspek proseduralnya juga salah. Gitu. Saya tuh gara-gara ikut Bu Titi ini jadi ngerti kalau Ini dia pintar sih Pak, sama. jadi lebih pintar, ada pintar Pak. Saya juga dari tadi Udah pintar ya? ketawa. Lebih pintar kalau masalah hukum dikit-dikit. kamu sekolah lagi aja, sekolah sarjana hukum. Hah? Nah itu. Kamu bisa nggak sekolah paket A, paket B, paket C? Paket C harusnya bisa Pak, paket C kan Hah? dia dapat ijazah SMP. Dia SMP sudah. SMP udah. Berarti kan tinggal paket C. Iya. Kamu mau ijazah paket C nggak? Setelah paket C, kamu kuliah Fakultas Hukum. Berangkat dari kepedihan ini, kamu bertekad saya harus menjadi sarjana hukum dan nanti menjadi lawyer yang bisa melindungi orang-orang kecil. Begitu dong, jangan terus berpikirnya kuling aduk terus. Ada keinginan gitu loh. Iya, Pak. Nggak mikir katanya kalau ditanya, kenapa sih saya kan nggak pusing Bu katanya. Kalau hidupnya nggak pusing ya udah ngaduk lagi aja. Ya buktinya dia setelah sebutannya mantan napi kan jadi kuli juga susah Pak. Apalagi kalau kuli Enggak lah, kalau sekarang taruhan saya. Enggak lah. Banyak yang ngambil, Pak. Ini ikut saya. Iya, cuman ini memang kan kemarin tuh diajak seseorang Pak. Saya tahan karena diajaknya ke daerah Kembangan Jakarta Barat. Saya juga kan, saya bilang siapa yang ngajak kok maksa banget ngajak Saka harus berangkat ke sana. Mama saya nggak dibolehin karena gini, daerah Kembangan kan saya juga paham Pak. Di situ kan memang narkobanya kuat. Oh, Ya, iya. Kak. Saya bilang jangan ngambil resiko seperti itu gitu. Ini kan dia diajak pas mau PK yang saya Oke. itu. Dalam situasi sekarang Iya. kamu udah tinggal di rumah. Di rumah aja dulu. Ya kan, kalaupun kerja yang deket-deket situ. Mhm. Kamu jangan pergi meninggalkan kota Cirebon. Iya. Hidup ini misteri. Yang saya bingung kok Hati-hati. maksa banget sampai mau berangkat malam itu Pak, saya tahan. Hati-hati gitu loh. Jangan sampai kamu apes lagi. Iya. Iya Bu, jadi itu ya. Jadi nanti saya kalau bersaksi pun ada surat panggilan sebagai Iya. saksi. Iya, ada panggilan sebagai saksi. Berarti bersaksinya di Mahkamah Agung. Enggak, di sidangnya di Pengadilan Negeri Cirebon. Oh, sidangnya biasa di Pengadilan Negeri. Cirebon. Berani Kan ini lah. surat permohonan dari tim kami Pak. Oke. Iya mangga, saya bersedia untuk jadi saksi. Apa yang saya ketahui, apa yang saya lihat, Iya. apa yang saya rasakan akan saya sampaikan. Gitu. Jadi memang dari 3 kantor pengacara, saya, Pak Farhat, dan Krisnamurti Pak. Nanti kami hadir semua pas sidang PK. Iya. Ada panggilan dari ini, kapan jadwal saksinya untuk kesaksiannya nanti kami informasikan ke Bapak. Siap. Baik Kak ya. Saya mau nanti jadi saksi di Cirebon. Nah, iya. Ya jadi saksi. mudah-mudahan hakimnya tidak seperti yang saya alami di 2016-2017 Pak. Saya yakin yang sekarang enggak, Bu. Saya yakin yang sekarang enggak. Mhm. Saya yakin sekarang orang itu akan melihat ini secara utuh. Iya. Kan masa sih udah begini masih mau main-main. Gitu. Jadi saya jadi saksi di Cirebon. Gitu kan? Ya kan? Ya, tapi saya jangan boleh juga kalau suatu saat saya disaksikan di Cirebon. Berarti kawin sama orang Cirebon gitu loh. Ngerti dia, Bang. Ngerti dia, Bang. Gak jadi. Nggak mudeng. Oh, pada pacaran dia, Bang. Ngerti. Ya kan saya juga nggak ngerti Pak, maksudnya nggak nyangka kasus ini begitu. Jadi awalnya saya buka perkara ini kan desakannya semua dari wartawan Pak. Waktu film itu rame, wartawan Cirebon semua cerita ini, Mbak Titin, kayaknya waktu itu filmnya aneh deh gini-gini gitu. Kayaknya nggak sesuai dengan kenyataan. Saya bilang, iya lah kata saya bilang, kalau dulu saya ngomong lagi denger, saya bilang kalian kemana gitu. Film ini gini, film itu kan mencoba menarasikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi, ya. Ya kan? Tetapi terlepas dari apapun bahwa film itu ternyata jauh dari fakta yang sebenarnya. Ternyata ada di balik. Tetapi
Ada hikmah. Film itu membawa hikmah. Iya, ada hikmahnya. Kalau nggak ada film itu nggak akan ada juga Iya. peristiwa ini terbuka, Iya. ya. Jadi ya itu, dan yang paling utama nih saya kasih tahu pada semuanya ya, yang paling menderita itu Bu Titin loh. Iya. Sudah menderita awal dicaci maki dengan sebut nenek lampir segala macam Ibu Titin loh. Iya, banyak kan. Nah sekarang dalam situasi sudah keberpihakan publik juga sudah pada kita, paling dicaci maki sama pengacara di Jakarta Bu Titin loh, dibentak-bentak segala Iya. macam. Kalau saya jadi anaknya sudah saya cari itu. Dia kan ngebatak-batak karena nggak ngerti perkaranya, ada saksa aja. Gitu dah, nggak apa-apa. Biasanya orang kota itu kalau lihat kita yang orang kampung tuh dianggapnya bodoh aja Bu. Iya. Dia nggak tahu ya orang kampung bisa gigit. Ya udah, terima kasih ya. Ini terima saya menjadi saksi dari PK-nya Pak Makasih. Saka Tata. Ya, lah, Bapak mau membantu Iya, aja. makasih loh. Aku jadi saksinya nanti harus gimana? Ya ngomong aja. Ngomong. Oh, Pak Didi. Sungkem. Oh, jangan. Kayak dia. Hah? Ya, makasih banyak. Iya, Pak. terima kasih sama-sama. Udah mau ngebantu Saka sama yang buat yang lainnya juga yang Oh kita iya, ya udah, Peggy bebas, ya Yang kan? lain. Saka tidak terbukti bersalah. Ya, saya jadi hafal semua nih. Iya. Jaya, Eko, Eko, Hadi, Hadi, ya, Sudirman, Eka, Supri, Supri, ya kan? Rivaldi. Rivaldi, beda kasus kan? itu. Bebas. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih ya Siap, Bapak. atas dukungannya netizen dan citizen di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, aja. Rombongan banyak. Oh, itu. Sini aja, sini. Hilang. Aduh, Cianjur. Mohon Oh, dirare kawin kan teh. Acan Pak. Oh, dacan kumaha. Acan aya kamu modalna. Wah, apa anu digawean awewe na ieu mah? Mungkin moal atuh Pak. Kumaha? Mungkin moal ya tanggung jawabna atuh. Oh, anger. Oh. Sugan anu kasep mah teu kudu gawe. Ah. Oh mah kawin karanda mah biar janda yang menanggung. Iya. Jadi teu aya ieu nanaon teu aya. Alhamdulillah saya Pak. Aman ya. Aman. Tapi nu nyebut-nyebut mah geus aya, kudu dipariksa mah aya. Ya udah. Kamari abdi tos kaditu sareng keluargana, sareng bapana Peggy Setiawan Cianjur. Ya, kanggo bapak. Ya kan terus tiasa dibuka ieu kanggo ibu. Ibu itu tapi kaena can boga KTP ya? Ilah. Aduh ibu aduh. Panti Palembang Pak. Sanes kan ieu teh kan geus lila teuing. Oh, mohon. Di tahun sabaraha 2022-nya. Kedah ke Palembang heula. Oh, ka Palembangna kumaha naon deui? Ya maksudnya ngadamelna ngadamel surat pindah. Oh. Kedah ke Palembang heula karakter ngadamel dia. Tapi dek tepi ka iraha ibu teu boga KTP. Ayo. Engke lamun ayana naon kumaha? Rugi ibu sebagai warga negara tidak terdaftar KTP untuk milih kepala daerah, untuk milih anggota DPRD, untuk milih gubernur. Oh. Bener tuh Pak? Mohon, Bener kan atau ke Pak Cecep? Mohon, Jadi mohon. terhadap mantan itu harus ada kasih sayangnya Pak. Terhadap mantan itu harus ada kasih sayangnya. Empek baca ing arti mah. Nyata kumaha Pak? Coba teh ngartos nyata. Kumaha ieu? Empek baca ing arti mah. Nyata teu Pak. Ya, baca kalimatna we hungkul nu handap, geus baca geus dibaca da. Geus Mohon. dibaca entos. Gitu. Tos dibaca. Kemarin dibaca. Inti nama Peggy teh 88,88% anak Pak Cecep. 88,88% anak Bu Nelis.
Elisna. Jadi geus aman, yeuh anak ibu tak ieu bukti ilmiahna. Itu mun aya nu tadah tuduh deui, misalnya Peggy jadi episode Peggy anak Bupati Cirebon selesai. Gugur. Ku keterangan ieu ge anu nge mama ku sigana mah eta teh aya oknum anu nukerkeun yang geus kumaha manehna we. Moal anggeus-anggeus atuh. Gitu moal anggeus-anggeus. Jadi eta tos beres ta simpen ku bapak ku ibu. Bisi hiji waktu diperlukeun. Itu tah. Dan teu keung Pak abdi mau pami nyebatkeun tes DNA mah. Di awal oge nanti keungna aya putra nyarira gitu. Oh, asli. Nu nyieun ge bapaknya. Ingat nyeun ge nya geus isanya. Oh, geus beres. Ieu babarengan wae jeung mantan henteu. Oh, aduh. Gising bager, geus gede teh. Ieu teh maksudna teh jang Peggy mah ieu teh peringatan. Ya kan bahwa Peggy-na harus kudu mulai berubah. Gitu, geus 28 tahun. Monya ngagojodoh di dapur make sarung. Oh, kudu mulai berubah, itu peringatan ti alam. Batur mah tepi ka ngalaman ditahan. Ujianana, ya kan? Jadi mah alhamdulillah ukur digosipkeun, dibully, segala rupa dituduhnya. Alhamdulillah teu ngalaman ditahan tuh. Geuma ngalaman ditahan. Ya geus. Waduh, mana keluarga? Teu keluarga Bandung. Lagi aya Perlu naon? indungna hajatan. Oh, hajatan. Jadi tadi bawa keluarga Bandung yang budakna teh. Oh, geus lah nyaho urang ge nyaho lah. Teu kudu make dongeng kaberangan acara sagala biasa we urang ge nyaho. Udah dia tuh asa mungkin gagah wae bapana si Peggy. Hah? Kameja baru. Wah, penampilan makin beda aja saya lihat wajah makin kinclong. Udah mantep. Tah geus harus dibikeun. Iya, Harus dibikin asli. cocok, Pak. Cocok lu cocok. Juga bisa macana wae cocok. Tenang ya Pak. Beda tuh tingali. Ya, ieu mah meuni pabulak pabalik aing mah. Hirup teh memang kadang-kadang aneh-aneh. Bapana si Aep teu kawin deui, budakna ngalaman peristiwa ayeuna. Heeh. Bapana Peggy Cianjur teu kawin deui, bapana mah meuni Rudin. Budakna Gumasep. Yo bapana Gumasep, budakna bager. Aing memang dunya teh sok aneh-aneh. Dunya teh kadang-kadang teu tegak lurus ka genetika. Aduh. Ih bapak teh beger deui kumaha, Pak? Henteu, Pak. Biasa we. Kameja alus tinggal di kotak-kotakna. Beli di mana, Tak? Henteu, geus lila, Pak. Sila. Tadi pakai-pakai. Tadi pakai-pakai. Tapi kan duit-duit anu ti saya kan bisa pakai beli kemeja anyar meureun. Hah? Betul sekali. Oh, beli. Ini bukan rahasia, bukan rahasia. Hah? Malah dipotong sengaja. Oh, bukan rahasia. Oh, iya, baju anyar. Oh, baju anyar. Baju anyar itu teh. Pokoknya rilek kayaknya. Ya, jadi urang ngadoa mudah-mudahan ieu sing bager. Ciri bagerna teh dek usaha. Lalaki bager teh lain lalaki nu sok cicing di imah ti isuk tepi ka sore teh ka mana eta mah lalaki setruk. Ya, lalaki bager teh nu daek usaha. Ulah geuleuhan, ulah eraan. Kajeun teuing awak hideung kaduru kupanan poe caketrek tapi boga rezeki halal daripada awak jangkung sampulur ngadagawan duit pamere. Tidak gengsi eta mah. Betul enggak, Bos? Oh, aduh. Kan tengeulah jadi panudingan wae di media sosial. Si Peggy baju alus di mana? Disangkana ti bapana nu bupati. Aduh. Pokona eta. Itu, Ge. Manfaatkan kegantenganmu atuh. Jadi foto model sugan. Tapi anda mah terkenal tinggal aktif di media sosial kayak jadi duit. TikTok. Bapak kan buka TikTok Chan. Kan Peggy Cianjur mah, Peggy Cirebon mah anak bapak mah kan ditanya anak jadi selegram, arek jadi naon? Arek jadi tim sukses. Oh gitu kan? Iya Pak Cicing mah arek jadi tim sukses mah.
Mari. Oh, ranking tim sukses pilgub mah. Mari, Pak. Oh, ajakan nu balangor dipacet. Bohong kita kere. Aduh, gitu beres ya. Ibunya, bisanya cetakan halus ya. Ngiluk ngalah ka bapana. Ibu salaki kasep-kasep tinggalkeun. Itu menangkeun nu anyar di nyerinya. Wah, mantaknya menjadi awewe ulah sok kitu. Dah kita, Pak. Ayo ka boga lalaki sakitu kasepna nyaah ka pamajikan padahal leutik pangala ditinggalkeun nengan urang Palembang. Geus menangkeun urang Palembang dinyeri. Diceraikeun teh dikawin henteu. Bener kan, Bu? Ibu kan tadi ceraikan kan? Henteu. Di nafkahan henteu kan? Henteu kan? Nyaho, mantap ge. Kamari digawe di rumah makan eureun gara-gara kasus ieu. Nyabunya. Kan Ibu eureun kudu buka pegawai deh. Nih nanti ya yang kalau Ibu mau kerja lagi di rumah makan atau dimanapun, terima. Tidak ada masalah dengan anaknya. Anaknya tidak ada kaitan dengan peristiwa pembunuhan Vika dan Eki di Cianjur, itu saya pastikan. Tidak ada kaitan. Anaknya asli, anak ibunya dan anak bapaknya ini tes DNA-nya. Jadi kalau nggak boleh ngembangin yang lain-lain, ya. Maksud saya gini. Maksud saya adalah bahwa Peggy Setiawan, anaknya Bapak Rudi itu mengalami pidana penjara kan karena pernyataan atau asumsi yang salah. Jangan sampai kita membuat asumsi yang salah lagi. Artinya bahwa tidak boleh terlalu banyak orang yang dikorbankan akibat salah tangkap. Bener nggak? Ya kan? Jadi siapa pembunuh Vina, siapa pembunuh Eki, cari, itu tugasnya Mabes Polri, tapi tidak bisa berangkat dari DPO kemarin. Karena DPO kemarin diproduk dari kesaksian yang diduga palsu. Dan kesaksian yang diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan kesaksiannya. Betul nggak, Pak? Bagaimana cara mengungkapnya? Lakukan penyelidikan ulang. Itu. Yang melakukan penyelidikan Mabes dong. Nanti penyelidikan ulang lagi, Pak ya. Dari awal lagi, jangan berangkat lagi dari Dani. Bukan dari Dani, Peggy, Andi. Mungkin setiap ngaran si Dani ditewak. Ngaran Andi ditewak kan bahaya itu. Ya, banyak orang yang tidak mengerti, ya tidak boleh juga dikembangin. Maksud saya bukan berarti melindungi apabila ada pembunuhnya tidak boleh ditangkap, bukan, tangkap. Tapi tidak boleh berangkat dari penyelidikan yang sesat. Berangkatnya dari penyelidikan yang benar. Penyelidikan yang benar akan melahirkan fakta hukum yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Dunia akhirat. Kebenaran formil, material, dan substansial. Wah, betul nggak? Ngerti, Pak? Bapak jadi pengacara mudah Pak. Ya udah sebentar lagi maghrib, nya kayak budi dia taruang.